Halo rekan-rekan semuanya, eh, di video kali ini saya akan berbagi atau men-sharingkan bagaimana melakukan konfigurasi terhadap mikrotik ya. Nah, untuk project yang akan saya buat kali ini adalah project membangun jaringan hotspot voucheran menggunakan router mikrotik dan access point. Nah, ini adalah topologi yang akan kita kerjakan, kira-kira seperti ini. Di sini ada mikrotik router board atau mikrotik RB 951, ada perangkat laptop sebagai perangkat konfigurasi dan perangkat TP-Link sebagai access point. Setiap perangkat ini akan terhubung pada Ethernet atau Ether yang ada di mikrotik ini ya. Nah, untuk Ether 1 ini akan terhubung ke jaringan ISP ya, atau Internet Service Provider yang disediakan oleh pihak Telkom ya, menyediakan jasa layanan internetnya. Sementara pada Ether 2 ini akan terhubung ke perangkat laptop saya untuk saya lakukan konfigurasi. Untuk Ether 3-nya bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke perangkat point to point nantinya kalau kita menggunakan perangkat point to point ya. Dan yang Ether yang keempat ini kita hubungkan ke TP-Link, kita jadikan sebagai access point untuk pembuatan hotspot voucheran nantinya yang bisa dikoneksikan ke perangkat HP atau perangkat laptop yang digunakan secara mobile. Oke, kita lihat apa saja yang harus kita konfigurasi. Nah, langkah konfigurasi yang pertama adalah pemberian identitas atau identity pada router board atau mikrotik kita. Setelah melakukan pemberian identitas, kita kasih password ya. Langkah kedua, kita buatkan password pada mikrotik kita untuk keamanan pada router kita ya. Setelah pemberian password, kita lanjutkan dengan pemberian nama pada setiap interface. Setelah kita memberikan nama, kita masukkan alamat IP pada setiap interface nantinya. Setelah pemberian alamat IP atau IP address, kita lanjutkan ke DHCP client. Setelah kita konfigurasikan DHCP client, kita konfigurasi DNS-nya. Selanjutnya kita konfigurasi firewall NAT-nya ya. Firewall NAT-nya untuk memberikan menghubungkan antara IP private ke IP public nantinya ya. Sehingga IP private itu bisa mendapatkan internet yang diberikan oleh layanan ISP tadi. Selanjutnya, setelah konfigurasi NAT, kita lanjutkan dengan DHCP server untuk setiap interface-nya nantinya, setiap Ether pada mikrotik. Setelah pemberian DHCP server, kita lanjutkan dengan penyetingan hotspot. Ya. Setelah penyetingan hotspot, kita setting access point TP-Link tadi untuk dijadikan layanan hotspot nantinya. Setelah setting access point, kita akan melakukan instalasi paket user manager untuk membuat voucheran nantinya ya. Oke. Inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan konfigurasi nantinya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, kita buka aplikasi Winbox seperti ini. Refresh dulu. Oke, pastikan bahwa mikrotik kita sudah di reset terlebih dahulu ya. Reset itu bisa dilakukan secara software atau secara hardware ya, atau bisa disebut juga dengan hard reset ya, hard reset dan soft reset. Nah, ketika kita sudah melakukan reset, maka dipastikan bahwa ketika kita membuka Winbox, maka IP yang terbaca adalah IP 00 seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa klik pada MAC address-nya. Kita lanjutkan dengan klik connect. Sehingga kita di bawah pada tampilan mikrotik ya. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Seperti sudah kita singgung pada awal tadi ya. Kita memberikan identity ya atau identitas pada mikrotik kita. Kita lakukan konfigurasi, kita masuk ke sistem ya. Pada sistem kita pilih identity, kita tambahkan di sini menjadi mikrotik lab ya. Mikrotik lab. Kita apply, kita oke. Maka pada bagian atas ini, identitas ini akan terlihat bahwa mikrotik ini adalah mikrotik lab. Selanjutnya kita buat passwordnya ya. Kita buat passwordnya. Ya maaf, di sini kita lanjutkan pembuatan password ya. Dengan maksud untuk keamanan pada router kita ya. Kita kembali ke pilih menu sistem. Kita klik password. Ya, kita masukkan new password sini ya. Kita klik di new password. Kita kasih passwordnya admin sesuaikan dengan nama loginnya ya. Ulangi lagi konfirmasi new admin. Kalau kita sudah yakin sudah benar, kita klik password. Nah, untuk menguji apakah passwordnya sudah sesuai atau tidak, kita keluar kembali, exit pinboxnya. Terus kita buka kembali, klik kembali pinboxnya. Ini kita klik lagi di MAC address. Kita masukkan passwordnya tadi, admin. Oke, kalau sudah kita klik connect. Ya, ini menunjukkan bahwa passwordnya sudah sesuai ya, sudah berjalan atau sudah berfungsi dengan baik. Oke, langkah selanjutnya setelah pemberian password, kita buat nama pada setiap interface. Kita masuk pada menu interface. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa pada Ether 1 ini kita namain dia sebagai ISP karena kita mendapat internet dari layanan internet service provider ya. Kita klik double sini. Kita ke atas kasih nama ISP. ISP. Selanjutnya kita play. Kita oke. Terus pada Ether 2 kita kasih lokal ya, kita klik lokal atau LAN saja kita singkat. Lokal area network kita play. Kita oke. Ether 3. Nah, point to point PTP point to point kita play. Oke. Ether 4 karena kita mau dijadikan dia sebagai hotspot, maka kita buat sini adalah hotspot. Oke, kita apply. Oke, maka di sini secara otomatis ada 4 ether yang kita namain. Setelah pemberian nama, kita kasih alamat IP-nya ya. Kita klik IP, kita pilih address, kita tambahkan IP address-nya ya, kita tambah di sini. Untuk ether 2-nya nantinya ya. 192.168.20.1/24. IP 20 ini saya sesuaikan dengan ethernya, karena ethernya 2 maka saya jadikan dia ether 20, maaf, di segmen 20 ya, jadi 20.1. Kita pilih di sini adalah LAN-nya ya. Terus kita play kan dia. Terus kita oke. Selanjutnya kita tambahkan IP yang berikutnya ya. Di pada Ether 3 192.168.30.1/24. Pilih pada Ether 3 point to point ya.
play, oke. Tambahkan lagi untuk Ether 4-nya 192.168.1/24. Kita pilih hotspot. Kita play. Kita oke. Nah, jika ini sudah terbentuk, ya, atau sudah diberikan IP pada setiap interface, langkah selanjutnya adalah kita buat DHCP kliennya ya. Oke. Kita masuk ke IP, kita membuat routingnya secara dynamic ya, maka kita buat DHCP klien ya. Kita DHCP klien, terus kita tambahkan, di sini kita harus pilih Ether 1 ya sebagai DHCP kliennya, nantinya membagikan IP secara dynamic ke router ya. Ini kita pilih yes, terus kita play. Nah, kita pastikan di sini harus bound ya. Nah, oke, di sini statusnya bound, kita oke. Maka di sini adalah bound. IP yang kita dapatkan adalah IP 192.168.1.5/24. Jika ini sudah, kita coba pastikan pada rootnya ya. Kita kembali ke IP, kita lihat roots. Oke. Nah, di sini dia ya, router 1 ini sudah terbentuk rootnya ya. Gateway-nya ke 192.168.1.1. Sementara IP yang kita dapatkan tadi adalah 1.5. Akan melewati gateway 1.1 ya. Kita lihat dia punya flagnya, bendera sini adalah dynamic aktif statik, artinya IP itu diberikan secara dynamic ya. Oke, jika ini sudah, apa langkah selanjutnya? Ya, setelah DHCP client, kita coba untuk membuat DNS-nya ya. Kita kembali klik ke IP, tapi klik DNS. Untuk DNS servernya kita masukkan IP Google ya, 8.8.8.8. Di sini saya menggunakan IP Google ya, 8.8. Nah, kita beri centang pada allow remote request ya. Centang di sini. Selanjutnya kita klik play. Kita oke. Oke. Kita akan coba menguji dulu apakah router kita sudah mendapatkan IP atau belum ya. Kita coba cek dulu. Kita klik di new terminal. Kita coba ping ke 8.8.8. Terus kita enter. Oke, secara otomatis pingnya berhasil ya, menuju ke Google ya, ditandai dengan indikator time ini ya, TTL ini. Lanjut kita ping ke Google-nya. Tadi kita ping ke alamat IP-nya, kita sekarang ping ke DNS-nya. google.com. Kita enter. Coba lagi, sekali lagi. .com. Oke, ini juga berhasil ya. Oke, setelah ini berhasil, nah ini secara settingan bahwa internetnya baru diberikan ke routernya saja, artinya hanya router board saja yang baru mendapatkan internet, sementara pada sisi kliennya atau di ke PC-nya belum mendapat internet ya. Pada Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu belum mendapatkan internet. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi NAT ya. Nah, ini penting, NAT ini penting. Kalau tanpa kita melakukan konfigurasi pada NAT,
maka internet tidak akan didistribusikan ke klien atau ke ether lainnya ya, internet. Setiap port pada mikrotik nantinya. Oke, kita lanjut ke settingan NAT-nya ya. Kita klik di sini, IP, firewall, kita pilih pada NAT, terus kita klik tambah. Oke, kita klik ke general. Untuk chain-nya kita pilih SRC NAT. Terus untuk out interface-nya pada Ether1 ISP. Terus action-nya kita pilih masquerade. Oke, jika sudah kita apply-kan saja. Oke. Oke. Sekarang kita akan menguji ke sisi kliennya ya. Kita coba buka di sini ya. Coba buka di sini. Nah, kalau internetnya belum terhubung biasanya indikatornya kayak seperti ini ya. Gambar bola dunia ya. Ya, masing-masing sistem operasi Windows biasanya ada ikonnya berbeda-beda. Ada yang berupa bola dunia, ada yang berupa gambar komputer ya. Tapi kita di sini untuk Windows 11-nya icon yang ditampilkan berupa bola dunia. Kita klik sini ya. Kita klik sini. Kita klik kanan saja. Kita klik network. Terus kita pilih Ethernet, kita ke bawah. Coba ke bawah ya. Oke, di Advanced Network Setting kita klik di sini. Nah, terus kita arahkan ke bawah lagi. Nah, oke, kita klik di sini. Nah, kita pilih di edit ya. Kita pilih edit. Oke. Kita masukkan, pilih pada Internet Protokol versi 4 atau TCP IPv4. Kita klik di sini, terus kita pilih properties. Kita klik pada use following, kita masukkan IP. Karena laptop ini terhubung pada Ether 2, yang mana IP-nya adalah 192.168.20.1/24, maka untuk ke kliennya kita IP terusannya ya, 192.168.20.3, kita taruh di atas 3 ya, karena tadi 1 sebagai gateway, kita buat 3 untuk ke kliennya. Terus subnetnya 55, gateway-nya kita kasih 192.168.20.1. Untuk DNS-nya kita kasih DNS Google 8.8.8.8 8.8.4.4. Oke. Close. Kita minimasikan saja. Terus kita ke CMD untuk pengujian ya, melalui command line tadi ya, CMD tadi. Kita ketik CMD, kita enter. Ada tampilan seperti ini. Kita coba untuk ping ke gateway-nya Ether 1, Ether 2 itu adalah 20.1. Ping 192.168.20.1. Enter. Oke, terhubung ke gateway-nya. Terus kita ping ke Google-nya ya. Alamat Google-nya itu 8.8.8.8. Enter. Oke, ini juga berhasil. Kita pilih ping ke DNS-nya, DNS Google-nya ya. Google.com. Google.com. Oke, ini juga berhasil. Oke, kita pengujiannya sudah berhasil, tapi kita akan coba menggunakan web browser ya, kita pastikan apakah menggunakan web browser Google ini berhasil atau tidak, Google Chrome ya. Kita klik Google Chrome, kita coba klik YouTube.
dan ternyata berhasil, bisa dibuka. Nah, artinya bahwa klien tersebut sudah mendapatkan internet dari router ya, sudah diteruskan karena kita sudah melakukan konfigurasi NAT terlebih dahulu. Kalau sudah pengujian sudah, ini pemberian IP secara statik pada sisi klien ya. Kalau sudah terkoneksi, kita lanjutkan konfigurasinya. Langkah selanjutnya apa konfigurasinya? Setelah firewall NAT, kita beri DHCP server pada setiap Ethernet yang ada pada mikrotik tadi, yang ada Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Kita konfigurasi saja. Kita masuk ke IP, saya pilih DHCP server, kita setting setup, klik di setup ya, kita klik DHCP terlebih dahulu, kita klik DHCP setup, terus kita pilih pada Ether 2, kita klik next, kita lanjutkan saja next ya, sampai selesai. Berhasil, successful. Kita tambahkan lagi. Nah, secara otomatis dia akan reboot terlebih dahulu karena kita sudah merubahnya secara DHCP ya. Kita buka kembali mikrotiknya. Kita tambahkan DHCP setup pada Ether 3. Saya klik next. Terus lanjutkan, lanjut. Successful. Nah, merah ini bukan berarti salah ya. Ini merah ini menunjukkan bahwa pada port tersebut tidak terhubung perangkat ya. Jadi indikatornya biasa berwarna merah. Selanjutnya kita tambah buat lagi DHCP setup berikutnya untuk Ether 4-nya ya. Ether 4 dot hotspot. Saya klik next. Teruskan saja. Sampai selesai. Jika DHCP server sudah selesai, kita coba membuktikan pada sisi klien kembali ya. Klien di mana pemberian IP-nya kita lakukan secara dynamic. Kita kembali ke sini. Kita klik edit lagi. Kita klik IP versi 4, kita properties lagi. Nah, kita kasih optime ya. Optime dengan maksud pemberian IP secara otomatis ya. Seperti ini. Terus kita kita close. Jika sudah, kita coba untuk melihat berapa IP yang kita dapatkan ya. Kita kembali ke CMD tadi. Saya ketik IP config untuk melihat berapa IP yang didapat di sisi klien ya. Yang didapat adalah IP 20.254 ya. 192.168.20.254 dengan gateway-nya adalah 192.168.20.1. Kita coba ping langsung saja ke Google ya. Ping 8.8.8.8, enter. Saya berhasil juga. Terus kita ping ke DNS Google-nya, ping google.com, enter. Ini juga berhasil. Kita coba menggunakan web browsernya ya. Kita buka Google Chrome, kita buka YouTube kembali, cek. Ternyata bisa juga, bisa digunakan ya, dengan pemberian IP secara otomatis ke klien yang menggunakan layanan DHCP server tadi ya. Kalau sudah, berarti sudah. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Tes
Sekarang kita lanjutkan pada settingan berikutnya ya. Oke, settingan berikutnya adalah hotspot. Kita setting hotspot terlebih dahulu ya. Oke, kita klik pada mikrotip. Kita pilih IP. Kita klik hotspot. Terus kita klik hotspot setup. Seperti ini. Kita pilih pada Ether 4 hotspot. Kita next. Kita lanjutkan lagi next. Kita next. Terus next. Kita next. Nah, oke, kita lanjutkan masih next. Nah, untuk DNS-nya kita coba kasih nama. DNS-nya uji.net ya. Moga-moga ini domainnya tidak pernah digunakan ya, sehingga bisa digunakan untuk konfigurasi kali ini. The next. Oke. Kita lanjutkan dengan pemberian password, kita kasih admin ya. Admin sesuaikan dengan user di atas biar lebih mudah diingat. The next. Kita oke. Nah, jika sudah pemberian hotspot, kita buat server profile. Server profile kita klik di sini. Sekali pada login, kita klik di login, terus kita hilangkan centang cookiesnya, kita hilangkan. Terus pada sisi radiusnya kita checklist radius, kita kembali ke login sini. Nah, fungsi dihilangkan cookies ini dengan maksud jika kita login pada hotspot, jika sudah selesai kita gunakan terus kita keluar, otomatis login tersebut tidak akan bisa di login kembali secara otomatis, tetapi dia harus mengisi ulang nama user dan passwordnya ya. Nanti kita lihat pada konfigurasi selanjutnya seperti apa ya. Jika ini sudah, kita play. Kita oke. Selanjutnya kita buat user profile-nya ya. Ini kita tambahkan user profile-nya. Ini saya kasih usernya adalah guru, nama profilnya guru. Untuk share usernya kita kasih satu saja untuk satu orang. Terus kita play. Oke. Kita buat tambah satu lagi user profile-nya. Di sini kita kasih siswa. Jika sudah, sama juga untuk share usernya kita kasih satu saja. Kita play. Oke, karena ini jadi contoh, kita buat cukup satu saja. Selanjutnya kita tambahkan usernya ya. Tambahkan usernya. Kita klik tambah. Untuk nama user kita pilih servernya, kita pilih ke hsproof 1. Untuk usernya kita kasih nama guru 1 dan passwordnya adalah guru 1. Kita sesuaikan saja ya, biar lebih mudah. Nah, untuk melihat passwordnya kita klik di setting sini ya, di setting kita hilangkan hiddennya ya, sehingga bisa kelihatan passwordnya ya. Untuk profilnya kita bisa pilih arahkan dia ke guru ya, karena ini adalah namanya adalah guru kan, usernya adalah guru, maka kita masuk ke profil guru. Berarti kita apply. Oke, kita buat cukup satu akun saja. Kita tambahkan untuk siswanya. Kita pilih servernya ke hotspot 1. Ini kita kasih nama siswa 1. Ini sebagai contoh saja, bisa kalian menggunakan password dan nama sesuai dengan keinginan kalian ya. Ini hanya mempermudah saja. Siswa 1 passwordnya. Untuk profilnya kita arahkan dia ke profil siswa.
Jika sudah, kita apply-kan saja, kita oke. Nah, secara otomatis hotspotnya sudah kita buat, tinggal kita menyeting perangkat TP-Link-nya ya, atau access point-nya yang kita mau jadikan dia sebagai hotspot nantinya. Oke, jika ini sudah, saya akan memindahkan kabel dari port Ether 4 pada router board atau dalam hal ini mikrotik, saya hubungkan ke perangkat PC saya atau laptop saya ya. Oke, saya pindahkan, saya hubungkan ke Ether 2 pada TP-Link dan kabelnya saya hubungkan ke laptop saya. Oke. Jika sudah, maka kita akan coba buka web browsernya untuk melakukan settingan pada perangkat TP-Link kita ya. Nah, IP pada TP-Link-nya biasanya untuk defaultnya adalah 192.168.0.1. Enter. Oke, untuk settingan dan tampilan awalnya seperti ini ya. Jika teman-teman atau Bapak Ibu lainnya yang setting ke TP-Link, jika ada passwordnya, terus tidak lupa passwordnya, sebaiknya di reset secara hardware-nya, reset sehingga dia kembali ke default. Nah, ketika kita masuk ke IP-nya, dia akan tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, kita harus buat passwordnya ya. Passwordnya kita buat normal saja, admin 12345. Kita ulang lagi di sini, admin 12345. Terus kita create kan saja. Oke, secara otomatis maka akan masuk ke beranda TP-Link ini. Nah, di sini ada settingan quick setup ya, quick setup. Kita bisa menggunakan quick setup ini. Bisa juga kita langsung setting di sini, wireless ini ya. Kita klik ke wireless ini untuk memberikan apa namanya, pengaman terhadap SSID atau perangkat dari TP-Link ini. Oke, kita coba menggunakan quick setup. Bisa kita gunakan quick setup juga ya. Kita klik next. Nah, kita pilih perangkat TP-Link ini dijadikan sebagai access point saja ya. Point. Kita klik next. Oke. Untuk SSID-nya kita kasih nama di sini. Lab TKJ ya. Lab TKJ oke sih, kita buat begini. Lab TKJ oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan next. Oke. Terus kita next saja, lanjut saja next. Oke. Kita lakukan reboot ya. Reboot terlebih dahulu. Biar dia lakukan reboot terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa menit lagi hingga proses restart atau rebootnya selesai ya. Kita tunggu. Oke,
Belum oke 100. Ya, secara otomatis table link tersebut akan restart dan kembali kepada tampilan awalnya. Di sini kita kasih masuk password sesuai yang kita buat tadi ya, admin 12345. Kita login. Jika benar maka dia akan kembali ke sini, masuk ke tampilan beranda. Nah, kita kembali ke wireless tadi ya. Tadi kita ada pemberian password security ya. Security terhadap jaringan wifi-nya ya. Kita usahakan jangan menggunakan password ya, karena nanti kita akan bangun dia sebagai hotspot ya, tidak perlu pakai password karena sudah ada password atau ada keamanan pada hotspot pada settingan mikrotik tadi ya. Kita klik wireless, kita disablekan saja security-nya seperti ini. Jika sudah disablekan, terus kita save saja ya. Oke. Jika sudah, kita log out. Oke. Sekarang kita coba hubungkan akses point ini ke Ether 4 ya. Saya coba cabut kabelnya pada laptop saya cabut. Saya hubungkan ke Ether 4. Oke. Terus kita coba cek menggunakan perangkat laptop ini untuk melihat internetnya, SSID-nya ya, perangkat apa saja yang perangkat PK. Oke, lab TKJ ini ada, kita klik OK. Kita konekkan saja seperti ini. Kita connect. Oke, di sini belum ada internet ya, belum terhubung ke internet. Untuk itu kita harus masuk ke web browser kembali. Kita buka tab. Ini kita ketik domain DNS tadi ya, DNS hotspot tadi, uji.net. Terus kita enter. Oke, maka dia akan masuk pada form login mikrotik. Nah, di sini kita kasih password. Karena password ada password admin tadi juga ada, password gurunya juga ada, password siswanya juga ada. Kita coba masuk menggunakan admin terlebih dahulu ya. Pakai admin. Passwordnya admin. Kita konekkan saja. Oke, berhasil login. Nah, ada informasi adalah hi admin. IP yang didapat adalah IP 40.253 dan statusnya seperti ini ya. Terus kita coba untuk buat kata baru, kita buka internetnya, apakah berhasil tidak menggunakan access point hotspot ini. Oke, ternyata bisa juga, berarti konfigurasi hotspotnya berhasil ya. Oke, ini bisa dibuka. Nah, ini hasilnya bahwa sisi klien bisa mendapatkan internet menggunakan access point ya, menggunakan access point hotspot seperti ini ya. Oke, menggunakan mir kabel ya, koneksi mir kabel seperti ini. Oke, kita coba logout lagi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika kita melakukan settingan pada hotspot profile tadi ya, hotspot profile tadi, ada pilihan cookies itu kita hilangkan ya. Nah, kita buktikan bahwa ketika kita logout dan kita login, dia harus minta password terlebih dahulu ya. Kita logout, coba logout seperti ini. Nah, biasanya kalau tanda cookiesnya kita centang ya, kita centang, maka ketika kita login dia otomatis langsung masuk tanpa mengisi password lagi ya. Kita login, harusnya dia langsung masuk kalau tanda cookies tadi kita kasih centang. Tetapi kalau kita hapus tanda cookiesnya, maka dia akan harus seperti ini tampilannya. Dia kembali kita harus mengisi admin terlebih dahulu. Ini untuk keamanan ya, sehingga orang tidak seenaknya keluar masuk jaringan menggunakan admin yang sudah ada, password yang sudah ada ya. Ini admin. Apalagi kita menggunakan batas waktu penggunaan ya. Jadi
sebaiknya kita gunakan, hilangkan tanda cookiesnya, sehingga untuk menjaga keamanan pada jaringan kita ya. Kita connect lagi, nah baru dia bisa terhubung kembali ke dalam jaringan internetnya. Seperti itu ya kira-kira untuk pemilihan login tadi, pemberian centang pada pilihan cookies tadi ya. Oke, kita uji lagi. Oke, bisa. Terus kita keluar lagi. Kita coba pakai akunnya guru ya. Logout, login, keluar, kita masuk ke usernya adalah guru ya, guru 1. Passwordnya guru 1. Terus kita connect. Oke, ini juga bisa digunakan. Terus kita uji koneksinya. Kita klik sini, kita coba Google lagi. Oke, sama hal bisa digunakan, bisa dibuka internetnya. Keluar, kita logout. Terus kita login menggunakan siswa ya. Menggunakan siswa. Satu, passwordnya siswa 1. Nah, oke, ini juga bisa digunakan ya. Demikian untuk settingan hotspotnya ya. Settingan hotspot pada sisi router boardnya dan pada sisi access point-nya. Nah, untuk user manager kita perlu menginstal paket instalasinya ya. Paket instalasi user manajernya. Nah, untuk settingan user manajernya nanti saya akan buat video lanjutan pada lanjutan part 2, itu bagaimana kita memasang atau menginstal user manager sehingga kita bisa melakukan settingan dan membuat user secara otomatis dengan jumlah banyak, dan membuat voucheran dan mengatur penggunaan batas bandwidth, limitansinya, terus waktu. Itu biasanya lebih gampang kita setting menggunakan aplikasi userman ya, atau user manager. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih jika Bapak Ibu sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya, ataupun rekan-rekan guru atau siswa-siswa yang sudah menonton video ini. Nah, untuk settingan user manajernya tinggal menunggu video lanjutannya ya. Oke, terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat siang.